kami menerima informasi bahwa Liga 1 yang mempertemukan Arema FC dan Persebaya Surabaya berakhir rusuh hingga 1 Oktober 2022, Arema Malang berduka dan dunia sepak bola berduka. Satu Oktober 2022, di lanjutan Liga Indonesia antara Arema Malang dengan Persebaya Surabaya, terjadi kerusuhan yang menelan banyak sekali korban jiwa. Kenapa aku bilang ini sangat banyak? Karena memang 187 itu bukan angka yang sedikit untuk sebuah tragedi yang melibatkan sepak bola. Sampai video ini diambil, sudah sekitar 187 korban meninggal dunia dan lebih dari 100 masih dalam perawatan. Kita berdoa bareng-bareng semoga tidak ada lagi penambahan angka meninggal dunia. Di sini saya juga ikut mengucapkan turut berduka cita. Kita berdoa bareng-bareng semoga korban diberikan tempat yang istimewa di sana dan keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi musibah ini. Dan semoga teman-teman yang masih dalam perawatan semoga secepatnya diberi kesembuhan. Duka mereka juga duka kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Lebih khususnya sama-sama kita menyukai olahraga yang sama. Pagi tanggal 2 Oktober saya membuka media sosial saya dan begitu sangat kaget. Pertama yang saya dapati adalah berita tersebut karena emang saya di malamnya nggak buka media sosial sama sekali. Langsung di pikiran saya, apakah ini benar? Itu angkanya udah benar-benar gila, 130 pada pagi harinya ya. Sampai video ini dibuat, saya masih mencoba mencari tahu, mengupdate seperti apa sebab-sebabnya dan jumlahnya. Dan perlu dicatat juga, kejadian ini bukan bentrok antar supporter sepak bola. Dalam hal ini Persebaya, bonek, bentrok dengan Arema, bukan teman-teman. Jadi dari yang aku dapat informasinya, kejadian ini berawal dari ketidakpuasan supporter Aremania dengan hasil akhir pertandingan ini. Pertandingan ini berkesudahan dengan angka 3-2 atas kemenangan tim tamu Persebaya Surabaya. Nah, dari ketidakpuasan ini di akhir babak kedua, sebelum para pemain dan staf itu masuk ke ruang ganti lagi, itu sebagian atau beberapa supporter dari Arema itu mencoba masuk dan berbicara dengan beberapa pemain Arema dan beberapa staf gitu. Beberapa video itu yang beredar itu mereka kayak memprotes atau mungkin mengkritik gitu atas kinerja mereka di pertandingan ini. Kita tahu bareng-bareng gimana rivalitas, baik itu antar supporter maupun secara klub gitu, antara Arema dengan Persebaya. Rivalitas antara dua kubu ini emang bener-bener sangat-sangat panas, itu udah dari lama. Jadi aku bilang ini mungkin juga ada pembenaran dari supporter yang mencoba masuk ini. Mereka mungkin kayak nggak terima atau mungkin mereka kayak harga dirinya tersakiti itu dengan kekalahan mereka di kandang mereka sendiri. Ditambah lagi itu merusak rekor mereka yang hampir berpuluh-puluh tahun tidak pernah kalah di kandang mereka. Dan malam itu pecah telur, untuk pertama kalinya mereka kalah di kandang mereka sendiri. Nah, dari sinilah awalnya chaos itu terjadi. Setelah ada beberapa supporter yang masuk dan mulai komplain, itu memancing supporter lain juga ikut memasuki lapangan. Dan itu banyak beredar di mana-mana. Itu teman-teman Arema, supporter Arema sebagian itu dari Tribun Selatan itu mulai merangsak masuk.
Polisi pun mulai melakukan pengamanan terhadap pemain dan stafnya. Diamankan untuk masuk ke ruang ganti. Dan semakin banyak pendukung Arema itu masuk ke lapangan dan mulai nggak terkendali. Disitulah polisi mulai represif. Karena jumlahnya terlalu banyak, polisi pun kewalahan. Mungkin manusiawi, mereka pun juga nggak bisa berpikir jernih. Gas air mata pun ditembakkan untuk mulai menekan kembali biar nggak semakin tidak terkendali. Dari keputusan kepolisian yang mulai represif ini, itu mulai terjadi chaos teman-teman. Jadi karena tembakan gas air mata ini, para supporter ini panik, mulai berhamburan, mulai mencoba menyelamatkan diri. Padahal akses untuk keluar itu terbatas. Nah, supporter-supporter yang emang udah mulai terdesak ini mencoba untuk keluar dari stadion. Karena aksesnya terbatas dan jumlah supporter yang begitu banyak dengan kepanikannya, disitulah akses terbatas, saling dorong, gas air mata, saling injak, dan kepanikan. Itu adalah komposisi yang sangat mematikan teman-teman. Dari tragedi-tragedi di dunia yang memakan korban banyak, di luar dari peperangan, musibah, dan bencana alam, rata-rata polanya itu sama teman-teman. Kepanikan, saling dorong, saling jatuh, terinjak-injak, dan kurangnya oksigen atau sesak nafas. Itu banyak sekali tragedi-tragedi yang emang sebabnya itu kayak gitu. Ini di luar dari peperangan sama musibah bencana alam ya teman-teman. Jadi, di tragedi Kanjuruhan Malang ini, siapa yang salah? Apakah supporter Arema yang provokatif masuk ke lapangan? Apakah pihak kepolisian yang mulai represif dengan menembakkan gas air mata? Apakah dari pihak liga atau penyelenggara yang kurang preventif dalam mengadakan pertandingan besar Persebaya lawan Arema ini yang kita tahu itu benar-benar rawan konflik dan rawan gesekan? Atau mungkin kesalahan PSSI? Kalau kita fokus mencari siapa yang salah, itu nggak akan ada titik temunya teman-teman. Karena semua pihak punya argumen pembenaran masing-masing atas tindakan atau kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Tapi di sini yang pasti, tidak ada satupun yang sebanding dengan hilangnya nyawa anak manusia. Tidak ada satu hal pun pembenaran, termasuk sepak bola. Sudah cukup banyak tragedi-tragedi di Indonesia yang menelan korban jiwa dan mengatasnamakan sepak bola. Dan tragedi di Kanjuruhan Malang ini akan menjadi sejarah. Karena tragedi ini akan menjadi tragedi terbesar nomor 2 di dunia setelah tragedi di Peru yang menelan 328 jiwa di tahun 1964. Kita udah menyalip beberapa tragedi-tragedi yang secara jumlah korban itu sebenarnya juga udah lumayan banyak. Kayak di Ghana, kayak di Inggris. Apakah harus ada tragedi-tragedi lagi? Biar kita benar-benar belajar kalau nyawa manusia itu nggak bisa dikorbankan atas nama apapun. Nggak sebanding teman-teman. Harusnya nggak perlu sampai kejadian ini terjadi teman-teman. Fanatisme yang berlebihan itu nggak baik dan itu merugikan teman-teman. Fanatik berlebihan cenderung akan menutup mata rasional kita teman-teman. Karena orang-orang yang udah fanatik berlebihan ini biasanya mereka akan melakukan hal apapun tanpa berpikir panjang. Mereka rela melakukan apapun. Dan terkadang apa yang mereka lakukan ini merugikan dirinya sendiri. Merugikan orang lain, merugikan orang yang mereka sayang, mereka cinta, dan bisa lebih luas lagi. Dan sialnya di Indonesia, orang-orangnya gampang terkena sindrom ini, teman-teman. Oke, kita persempit pembahasan kita di ranah sepak bola aja ya. Kalau saya boleh berargumen nih, di Indonesia, jangan sekali-kali mencoba mendebat hal-hal yang berkaitan dengan agama, pandangan politik, dan sepak bola. Karena itu nggak akan ada hasilnya dan berbahaya teman-teman. Banyak media-media di luar sana itu menyebutkan kalau fanatisme sepak bola atau fanatisme supporter Indonesia itu hampir disejajarkan dengan negara-negara di luar sana kayak Inggris,
kayak Italia, kayak Brazil, Argentina. Itu luar biasa teman-teman. Legenda sepak bola Franz Beckenbauer pun pernah menyinggung masalah ini. Kalau supporter Indonesia itu gila. Mereka rela tawuran, mereka rela saling melukai antar sesama supporter demi sepak bola. Fenomena-fenomena bentrokan antar supporter di Indonesia ini sebenarnya udah lama banget terjadi teman-teman. Beliau juga sangat mengherankan dengan animo masyarakat kita, supporter Indonesia ini untuk mendatangi stadion-stadion, menghadiri pertandingan-pertandingan klub yang mereka dukung, mereka cintai. Karena hampir 92% teman-teman, rata-rata 92% stadion kita itu terisi oleh supporter ketika ada match day. Tapi ada fakta unik di baliknya. Ketika fanatisme dari supporter-supporter Indonesia itu disejajarkan dengan Inggris kayak Brazil, Argentina, Italia. Tapi secara prestasi itu berbanding terbalik. Mulai dari prestasi tim nasional maupun dari prestasi liga lokalnya sendiri. Fanatisme tinggi atau berlebihan di Indonesia ini, ya mungkin di luar sana juga sama. Itu sebenarnya kayak pisau bermata dua gitu teman-teman. Di satu sisi kalau kita ngelihat secara bisnis, ini sangat menguntungkan teman-teman. Klub-klub sepak bola itu membutuhkan orang-orang dengan fanatisme tinggi ini. Mereka butuh dukungan mereka ketika match day. Dan juga butuh fanatisme ini untuk mendukung finansial mereka. Dengan datang ke stadion, membeli tiket, dengan membeli merchandise, dengan membeli tetek bengeknya yang berhubungan dengan klub. Belum lagi nanti dengan bentuk keloyalan mereka, menggalang dana dan segala macam. Ini sangat menguntungkan teman-teman bagi klub-klub ini ketika mempunyai jumlah fans yang fanatiknya itu tinggi. Tapi di sisi lain ketika klub nggak bisa memanage dengan baik fans-fans yang punya fanatisme tinggi ini, justru akan menjadi bumerang bagi klub itu sendiri gitu. Dan justru bisa jadi membahayakan dan merugikan. Dengan melihat fakta kalau kultur supporter sepak bola di Indonesia ini sangat-sangat fanatik, seharusnya dengan kejadian yang baru banget ini terjadi, benar-benar menjadi evaluasi kita. Baik dari PSSI, pihak penyelenggara liga, dari klub, dari kepolisian yang jadi support sistemnya mereka, diharapkan ke depannya juga mulai bebenah. Mulai evaluasi apa sih sebenarnya yang salah dengan pola atau dengan cara mereka. Dari bagaimana klub memanage supporter-supporter mereka yang jumlahnya itu sangat besar, dan mengedukasi mereka, mengkoordinir mereka biar nggak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Dan dulu-dulu sebenarnya juga udah sering terjadi, tapi kenapa terus-terusan terjadi? Kan ada yang salah nih teman-teman. Karena sepak bola sendiri itu nggak bisa dipisahin dengan supporter. Kalau kita terlalu fokus dengan teknis sepak bolanya aja, tapi nggak bisa fokus bagaimana mengatur dan mengkoordinir supporter ini juga tentu akan jadi masalah tersendiri nantinya. Begitu juga dengan PSSI dan penyelenggara liga. Kedepannya diharapkan lebih bisa mengutamakan keselamatan dan lebih disiplin dalam aturan-aturan penyelenggaraan sepak bola ini. Jangan hanya terlalu fokus pada pengembangan sepak bola dan teknis-teknisnya aja. Contohnya kayak masalah regulasi penggunaan gas air mata di dalam stadion guna menghalau atau mengamankan pertandingan. Ini apakah benar? Sudah sesuai dengan aturan FIFA? Terlepas dari itu semua, kita sebagai fans sepak bola, kita sebagai fans suatu klub sepak bola entah itu apapun, kita harus coba lebih dewasa, lebih rasional dengan apa yang terjadi. Kalau tim yang kita cintai kalah di suatu pertandingan, apakah itu bertanda akhirnya sebuah dunia? Kan enggak teman-teman. Kalau menurut teman-teman atau menurut kita itu enggak sesuai dengan harapan, banyak cara untuk memprotes atau memberi masukan ke tim yang kita sayangi itu. Bukan dengan cara kekerasan atau anarkis yang enggak rasional. Justru malah itu terkesannya kontras gitu, mencintai tapi merugikan pihak yang dicintai. Perlu diingat kawan, kita di sini selain sebagai supporter, kita adalah komoditi. Kalau mereka untung besar, itu nggak akan bagi-bagi. Dan kalau sampai kita mati karenanya,
mereka hanya akan bersimpati, teman. Nggak lebih. Jadi rasional lah kawan. Ya cukup sekian video kali ini, semoga video ini sedikit memberi manfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.